Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola sarung botol minuman rajut seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa motif ini cukup rapi, bagian awal dan akhir setiap barisnya tidak terlalu kelihatan. Dan untuk yang warna hijau muda ini dia sedikit timbul. Motifnya cukup unik dan nanti saya akan bagikan triknya untuk membuat bagian awal dan akhirnya bisa serapi ini. Teman-teman juga tidak usah khawatir untuk ukuran botol yang akan di cover, nanti polanya bisa mudah untuk dikembangkan, tinggal perlebar bagian alas, nanti motifnya tinggal ikuti hingga ke atas. Nah, semoga nanti mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang poli kilap, lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Untuk botol yang akan saya cover adalah botol ini ukurannya sedang ya, tidak terlalu besar, dan teman-teman bisa gunakan botol dengan ukuran apapun. Nanti untuk kelipatan motif sudah saya buat dari lingkaran pertama, jadi nanti teman-teman tinggal perbesar lingkarannya sesuai dengan ukuran alas dari botol yang akan di cover, motifnya akan mengikuti. Untuk botol yang akan saya cover kali ini, bagian alasnya itu berdiameter sekitar 7 cm. Nah, kita akan langsung mulai ya. Pertama, buat awalan magic ring dengan 2 rantai. 1, 2, 18 double crochet di ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Nah, rapatkan lingkarannya. Untuk akhir putaran kita akan slip stitch di puncak DC pertama atau double crochet pertama. Slip stitch, tarik kuat, 2 rantai, 1, 2. Nah, ini adalah kelipatan motif ya, jadi teman-teman tinggal perbesar untuk ukuran berikutnya. Lingkaran berikutnya kita perbesar, isi tiap-tiap lubang dengan increase double crochet atau 2 DC di satu lubang. Nah, ini increase DC pertama, increase DC kedua, increase DC ketiga, dan teruskan, dan total increase DC nya hingga ke akhir putaran itu ada 18 kali increase DC. Nah, ini increase DC yang ke-18. Selesai satu putaran, akhir putaran kembali slip stitch di puncak DC pertama, tarik kuat, 2 rantai. Nah, kalau masih kurang lebar kita tambahkan satu putaran lagi dengan pola 1 DC kemudian increase. Dimulai dari tempat slip stitch ya. 1 DC, increase DC. Ulangi, 1 DC, increase DC. Nah, ulangi polanya hingga akhir putaran. Nah, sudah di akhir putaran, pengulangan terakhir 1 DC, increase DC.
Akhir putaran, slip stitch di puncak DC pertama, tarik kuat 2 rantai. Nah, saya rasa untuk lingkaran yang saya ini sudah cukup ya, seukuran bagian alas botol yang akan saya cover. Nah, di sini ukurannya sudah 7 cm. Tapi teman-teman kalau mempunyai botol yang lebih besar, tinggal tambahkan ya polanya. Jadi lingkaran berikutnya polanya itu DC 2 kali baru increase. Kalau masih kurang, lingkaran berikutnya DC 3 kali baru increase, dan seterusnya. Jadi kalau yang saya ini saya rasa sudah cukup. Jadi nanti kalau teman-teman merasa lingkarannya sudah cukup dengan bagian alas, langsung masuk ke pola bagian berikut ini ya. Untuk bagian badan, ini adalah pola bagian alas, perbesar sesuai dengan ukuran botol yang akan di cover. Kita masuk ke pola bagian badan. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 double crochet, dimulai dari tempat slip stitch. 1 DC setiap lubang. Nah, lanjutkan nanti di akhir putaran slip stitch 2 rantai, buat 1 putaran lagi DC berkeliling. Jadi ada 2 baris putaran. Nah, ini sudah selesai 2 putaran. Di jumlahnya ya boleh teman-teman tambah kalau ingin lebih tinggi. Di akhir putaran kita slip stitch kembali 2 rantai. Nah, ini sudah cukup. Ini saya paskan. Nah, sudah pas dengan ukuran botolnya. Kita lanjut ke bagian motif. Untuk bagian motif, ini adalah motif bagian pertama. Beri penanda dulu di rantai kedua. Kita masuk ke motif bagian pertama. Lilit benang, skip 2, mulai dari slip stitch ya, 1 2. Di lubang berikutnya isi 1 double crochet, 1 rantai. Kemudian kita kembali buat 1 double crochet di skip yang pertama. Di sini skip yang pertama kita buat 1 double crochet, 1 rantai. Nah, seperti ini ya. Kita ulang polanya dari bagian awal. Skip 2, 1 2, lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai, 1 DC di skip yang pertama dari bagian belakang. Satu rantai. Nah, seperti ini. Lanjut skip 2, 1 DC, 1 rantai, DC di skip yang pertama, 1 rantai. Ulangi, skip 2, 1 DC, 1 rantai, DC di skip yang pertama, 1 rantai. Nah, seperti ini. Lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ulangi pola skip 2. Ini di DC, 1 DC, 1 rantai, 1 DC di skip yang pertama, 1 rantai. Nah, akhir putaran kita langsung slip stitch di penanda, slip stitch dan ganti ke benang warna orange. Tarik kuat, 2 rantai. Nah, yang warna hijau ini tidak usah diputuskan, kita ikatkan yang warna orange-nya agar lebih kuat ya. Kita masuk ke pola motif bagian kedua. Nah, teman-teman bisa lihat yang bagian pertamanya sudah kelihatan. Beri penanda dulu di rantai yang kedua.
pola bagian kedua, skip 1 DC yang ini. Di satu rantai tengah ini kita isi dengan 3 double crochet. Jadi skip 1 DC, di tengah-tengah ini kita isi dengan 3 double crochet. 1 2 3. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu sini kita skip 3, 1 2 3. Tepat di satu rantai tengah-tengah silang X ini kembali kita isi 3 double crochet. 1 2 3. Lanjut ulangi, skip 3, 1 2 3. Di tengah-tengah 3 double crochet. Lanjut skip 3 DC di tengah-tengah. Nah, lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, skip 3, 1 2 3 di tengah-tengah 3 DC. Nah, akhir putaran kita langsung slip stitch di penanda. Slip stitch ganti benang. Dua rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Ini timbul ya, cukup cantik. Selanjutnya kita ulang motif bagian pertama, jangan lupa penanda di rantai kedua. Kita ulang ya motif bagian yang pertama, yang ini. Skip 2, 1 2, isi dengan 1 DC. Lubang berikutnya 1 rantai 1 DC di tempat yang kita skip pertama kali. Satu rantai. Lanjut ulangi, skip 2, 1 DC, 1 rantai DC kembali di tempat yang kita skip pertama kali. 1 rantai. Ulangi, skip 2, 1 DC, 1 rantai 1 DC di tempat yang kita skip pertama kali. 1 rantai. Nah, lanjutkan ya polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, skip 2 DC, 1 rantai DC di tempat yang kita skip pertama kali. 1 rantai, akhir putaran langsung slip stitch di penanda. Slip stitch ganti benang. Dua rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ulang lagi pola bagian yang kedua. Dimulai, jangan lupa penandanya. Dimulai dengan skip 1 yang DC ini. Di tengah-tengah kita isi 3 double crochet. 1 2 3. Skip 3, 1 2 3, ulang pola di tengah-tengah 3 DC. Skip 3, di tengah-tengah 3 DC. Nah, lanjutkan ya polanya hingga akhir putaran. Nanti ulangi bagian 1 dan bagian kedua bergantian hingga tinggi yang sesuai. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya tingginya.
Dan untuk motifnya teman-teman bisa lihat ini timbul dan rapi untuk bagian awal akhirnya ini hingga ke atas. Dan untuk bagian motif akhiri di bagian yang pertama ya, yang warna hijau muda ini. Dan ini kan terjadi penambahan stitch, jadi kita akan kurangi stitchnya agar ukurannya sama seperti bagian yang alas. Jadi cukup perhatikan ya, jangan sampai teman-teman langsung buat bagian putaran berikutnya SC berkeliling karena ini terjadi penambahan. Jadi kita akan kurangi dulu. Ini di akhir putaran. Slip stitch di penanda. Tarik kuat, 1 rantai. Nah, untuk pola penutupannya di sini kita akan buat SC 3 kali. Di sini 1 SC di bagian DC ini. Jangan lupa penandanya. Kemudian di tengah-tengah ini 1 SC. Kan ada 1 rantai, kita isi 1 SC. Di bagian DC ini 1 SC. Jadi SC kali 3, kita skip 1 rantai yang ini, langsung ke bagian DC. SC kita ulang lagi, SC pertama, SC kedua di tengah-tengah, dan SC ketiga di bagian DC. Skip 1, kembali SC kali 3, 1 2 3. Skip 1, SC kali 3, 1 2 3. Nah, lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, skip 1, SC kali 3, akhir putaran langsung kita slip stitch di penanda ya. Ini kan ada 1 rantai, kita skip, slip stitch di penanda, tarik kuat 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC, 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan nanti akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat 1 putaran lagi SC berkeliling. Boleh teman-teman tambah sesuai dengan selera. Nah, ini sudah selesai 2 baris ya SC berkeliling. Di akhir putaran saya akan slip stitch di penanda, 1 rantai. Nah, selanjutnya kita akan mulai merajut untuk bagian tali. Boleh teman-teman buat tali selempang, boleh juga tali pendek. Pertama kita akan buat SC sebanyak 5 kali. Boleh ditambah kalau ingin talinya lebih besar. 1. Di sini saya akan beri penanda dulu supaya kelihatan. SC kedua, SC ketiga, SC keempat, SC kelima. Nah, sudah cukup ya. Langsung 1 rantai putar rajutannya, kembali ulangi SC 5 kali. 1 2 3 4, dan terakhir di penanda ini 5. Lanjutkan 1 rantai putar SC 5 kali. 1 2 3 4 5, 1 rantai. Nah, lanjutkan ya teman-teman, buat sepanjang yang teman-teman butuhkan. Saya akan buat tali pendek cukup untuk pegangan saja. Nah, ini dia sudah cukup saya rasa untuk panjangnya. Ini saya buat sekitar 25 cm. Kalau teman-teman ingin dipanjangkan juga boleh ya. Sekarang kita gabungkan ke bagian berseberangan, kita lipat rapi dari bagian talinya,
temukan titik untuk seberangnya, beri penanda. Nah, di sini saya akan jahit saja ya. Karena kita mulai untuk buat tali itu dengan SC kali 5, berarti di penanda itu SC yang ketiga. Jadi kita 2 jahitan sebelum penanda, di penanda, dan 2 sesudah penanda. Seperti ini ya, 1. Nah, jahitan kedua. Jahitan ketiga tepat di penanda. Jahitan keempat dan jahitan kelima. Nah, kita rapikan sisa benangnya. Nah, bisa dilihat ya, hasilnya cukup rapi. Jahit berulang sisa benangnya, baru diputuskan. Nah, ini dia sudah selesai koper salung botol minuman rajutnya. Motif hijaunya terlihat timbul, yang orange-nya di bawah. Kemudian motifnya awal dan akhir putarannya tidak terlalu kelihatan, jadi rapi ya. Nah, seperti ini dari sini awal akhirnya hingga ke atas. Untuk tali saya buat 25 cm. Teman-teman bisa panjangkan, dan jangan lupa untuk ukuran botol lebih besar tinggal perbesar bagian alas, nanti motifnya tinggal mengikuti. Nah, terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.